Bismillah, halo teman-teman sport jantung, kembali kita bersua. Kita bahas UCL semalam, pertandingan yang cukup seru di leg pertama. Oh iya, sebelumnya saya memberitahu mungkin ada tampilan yang berbeda di background sesuai dengan request dari coach Fauziko. Jadi saya tambahkan sedikit desain yang semoga saja menghibur. Di belakang sana kita ke leg pertama, Chelsea versus Lille. Bermain di kandang sendiri, Stamford Bridge. Chelsea tampil dengan formasi yang nampaknya bukan pakemnya mereka, formasi yang sering gonta-ganti. Kali ini mereka tampil dengan 3-4-3. Apakah ini yang idealnya atau 3-4-1-2? Ya, yang jelas kalau melihat dari histori mereka juara kemarin 3-4-3 kayaknya ideal, tapi di tahun ini mereka berubah-ubah. Kemungkinan besar Tuchel mencari posisi pemain yang sesuai dengan kebutuhannya lagi. Di belakang kita tahu ada Mendy, kemudian 3 palang pintu yang mengawal Mendy, Silva, Christensen dan Rudiger, Anton Rudiger. 4 di tengah, kiri ada Alfonso, dan di kanan ada Azpilicueta. Double pivot di tengah ada Kante dan Kovacic. Jadi pertanyaan teman-teman, kenapa Jorginho tidak dimainkan? Apakah cedera atau melihat ke peta kekuatan lawan sehingga pilihan jatuh pada Kante atau Kovacic? Kemudian 3 di depan, Ziyech, Havertz, dan di kiri Ziyech, Havertz di tengah, dan di kiri siapa? Pulisic. Werner nampaknya dicadangkan. Lukaku juga ketika warming up nampaknya sudah bersiap-siap, namun pilihan jatuh pada Kai Havertz sebagai penyerang tunggal. Lille, teman-teman sport jantung, mereka bermain tandang namun mereka bermain terbuka. Mereka tidak fokus pada pertahanan. Mereka mengajak tim tuan rumah untuk bermain lepas, keluar menyerang, sehingga Lille ini kecolongan melalui corner kick dan counter attack. Kalau corner kick memang bukan situasi aktif dalam permainan sepak bola, namun bola set piece seperti ini juga menjadi poin penting bagi tim untuk bagaimana kemudian memanfaatkan situasi bola set piece, bola corner kick. Memang bukan berada dalam permainan aktif. Namun dampak efek dari permainan terbuka Lille berdampak pada counter attack, membuahkan gol di menit babak kedua, sehingga skor 2-0. Keuntungan bagi Chelsea tentunya, namun tidak ada yang mustahil. Lille bisa saja membalikkan keadaan karena sepak bola itu matematika. Jadi selamat buat Tuchel dan anak asuhnya. Kita ke Villarreal versus Juventus. Bermain di El Madrigal. Juve tampil dengan formasi pakemnya 4-4-2 atau 3-5-2. Ya entahlah. Kalau Massimiliano Allegri ini punya formasi yang berbeda. Namun kali ini mereka tampil dengan 4-4-2. Szczesny di bawah Mistar, kemudian dikawal 4 di lini belakang. The Likes, Danilo, kemudian Deschi, Sandro. Di tengah ada kiri McKennie, kemudian Locatelli, kemudian Ante Rebic, Rabiot, dan Cuadrado.
Di depan duet striker yang dengan tipe sama, tipe menunggu, hanya menyelesaikan bagaimana terciptanya gol, yaitu Vlahovic dan Morata. Vlahovic, teman-teman Sport Jantung, baru saja didatangkan menjadi pemain anyar di Juventus, dan dia membuktikan ketika baru saja di 36 detik pertandingan dimulai di Stadion El Madrigal, tuan rumah digemparkan, terhentak para pendukung dengan gol dari Vlahovic. Sekali lagi menunjukkan kualitas pemain yang satu ini. Namun sayang, keunggulan itu tidak dapat dipertahankan di menit ke-66 babak kedua. Dani Parejo menyamakan kedudukan. Kedua tim nampaknya bermain hati-hati. Namun banyak peluang yang tercipta yang tidak juga dapat dimanfaatkan menjadi gol. Sebenarnya ketika bermain hati-hati, maka peluang itu agak sedikit tercipta. Namun di sini karena hati-hatinya banyak juga peluang yang tercipta. Untung saja Juventus tidak bermain parkir bus seperti Lille yang datang ke Stamford Bridge. Seandainya mereka bermain parkir bus, maka tentunya Chelsea akan kewalahan. Chelsea ini salah satu tim yang ketika mereka berhadapan dengan tim parkir bus, mereka kewalahan, kesulitan untuk membongkar pertahanan. Mereka tidak punya kreatif serangan. Saya pernah sampaikan, teman-teman, untuk kreativitas serangan, pegang bola itu kan gaweannya, atau sepenuhnya di tangan pelatih, coach. Namun ketika passing, finishing bola itu kan ada salahnya individu. Jadi ketika passing, finishing, kontrol dan sebagainya itu yang tidak benar itu individu. Namun ketika kreativitas serangan, tidak pegang bola dan sebagainya, itu dapat kita salahkan si pelatih. Kita nantikan leg kedua, Chelsea bertandang ke Lille dan Juve bermain di kandang sendiri. Apa yang terjadi? Tentunya akan lebih seru. Pertandingan sebentar malam cukup seru juga. Atletico Madrid akan berhadapan dengan MU, dan pertandingan yang satunya saya lupa. Yang jelas Atletico Madrid dan MU ini, teman-teman Sport Jantung, adalah tim yang angin-anginan. Mereka tidak dalam top perform terbaik mereka, tidak dalam top permainan terbaik mereka. Atletico Madrid melawan tim sekelas Getafe, Levante saja kesulitan, apalagi MU. Namun Suarez dan kawan-kawan tidak menutup kemungkinan mereka akan bermain apik. Saya kira Suarez CS akan bermain baik nantinya. MU juga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan ini juga angin-anginan. Namun kalau melihat histori dua pertandingan terakhir mereka, cukup fantastis. Kemenangan terakhir mereka berhadapan dengan Leeds United menunjukkan kalau mereka sedang dalam peningkatan perform, dalam penampilan terbaik mereka. Kita tunggu apakah Ralf Rangnick mengeluarkan strategi jitunya, strategi ampuh untuk menghempaskan Atletico Madrid kandang sendiri. Baik teman-teman Sport Jantung, kita nantikan sebentar malam apakah hasilnya seperti apa, dan kita kembali di esok hari untuk analisa match UCL di hari kedua. Baik, see you Sport Jantung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.